Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Jadi saya debat dengan Kodondi itu 4 kali, timnya Gerak Mu'alaf itu 4 kali tiap tahun, karena problem gitu terus, problem kita sulit mencari lawan debat itu aja. Oh gitu? Paling sulit mencari lawan debat. Dan karena debat-debat ini dan kajian-kajian kristologi di media sosial, ya terutama ini yang gencar sekarang Pak Donditan ya, itu gelombang mu'alaf itu cukup, alhamdulillah cukup tinggi. Jadi yang dulu paling saya sebulan yang bersyahadat itu di Jakarta ya, saya kan pegang Jakarta, paling sebulan tuh 4 orang, 5 orang. Sekarang wilayah Jabodetabek ini 1 bulan itu kita bisa 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali penonton Hidayatullah TV, mudah-mudahan sehat selalu. Bersama saya Ibunda atau Bunda Etika Nur, seorang apologet yang barangkali langka di Indonesia karena tidak banyak apologet muslim seorang muslimah. Jadi beliau termasuk makhluk langka. Sehat begitu? Makhluk langka sih, alhamdulillah. Sehat. Baru saja tadi malam Bu Nur atau Bu Etika, Bunda, biasa dipanggil dengan Bunda, menyelesaikan sesi debat dengan pendeta Budi Asali. Ini debat yang untuk sekian begitu. Iya. Nah, yang mungkin baru 1 lawan 1 ya. Lawan 1 ya. Sebelum ke sana Bunda, minta tolong diceritakan gimana sih dulu jadi apologet ya. Iya. Sebetulnya ini ceritanya mirip-mirip Ahmad Didat, mirip-mirip. Jadi itu sudah lama, tahun 92 ya. Waktu itu saya mulai kerja. Pertama kan saya mau mulai kerja sebagai dosen di Semarang ya, di universitas swasta. Nah sambil nunggu SK keluar, saya bekerja di perusahaan di khusus bahasa Inggris. Kan saya memang lulusan bahasa Inggris ya. Nah di sana saya di tempat khusus itu kebetulan yang punya itu seorang Kristen yang militan. Jadi selama saya di sana mengajar sebagai guru, sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris, instruktur ya, tiap hari itu bos saya itu jelek-jelekan agama saya gitu. Kamu nggak, untuk apa kamu jadi orang Islam, kamu nggak ada jaminan keselamatan gitu. Tiap hari itu nggak ada. Saya diajak bicara, saya dipanggil, terus nabimu aja nggak selamat, minta didoakan terus dia nabimu aja istrinya banyak, macam-macam itu tiap hari. Tapi saya pertahankan sampai 1 bulan karena sekalian kajian kan, tanggungan. Sehingga jangankan saya begini, teman saya yang Katolik pun dia terus kayak dibully terus karena tidak Kristen, tidak sealiran kan Katolik dengan Kristen. Nah akhirnya dari situ 1 bulan saya keluar setelah mendapat gaji, tapi saya banyak hikmatnya. Di situ saya merenung sedih juga ya, saya ini agama saya dijelek-jelekan, saya nggak bisa membela gitu kan. Dan saya juga nggak bisa menyerang balik, mau menyerang balik apa kekristenan saya tidak tahu harus apa yang diserang gitu kan. Nah itu ceritanya, sejak saat itu saya punya keinginan untuk belajar agama Kristen, terutama ya, jadi agama lain, agama Kristen. Nah di Semarang ini sebenarnya ada toko buku yang menjual berbagai buku dialog-dialog Islam Kristen. Saya mulai beli-beli, saya mulai belajar. Tapi saya kan waktu itu belajar tidak ada komunitas apa-apa ya kayak sekarang, karena kan belum ada internet. Nah sampai setiap buku saya beli, ada Ahmad Didat bukunya saya beli. Nah sampai suatu saat ada Facebook itu. Facebook mulai muncul kan 2000 berapa itu. Nah di Facebook itulah ada grup debat. Disitulah saya masuk grup debat di Facebook gitu kan. Jadi terasah dulu awal-awal sebagai kristolog kan ya seperti kristolog awal-awal ya. Kita belajarnya kan belajar Yesus Tuhan apa bukan gitu kan, misalnya di Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal, yaitu mereka percaya pada satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Jadi dia bukan Tuhan, dia utusan, masih
seputar ke teologi itu, masih seputar ke teologi. Jadi apa misalnya Yesus bukan Tuhan karena dia teriak ali-ali lama sabatani, jadi dia bukan Tuhan karena kalau Tuhan masa dia menuhankan, misalnya begitu. Jadi yang simpel-simpel dulu awal-awal belajar Kristolog, juga di dunia debat begitu. Terus saya beli bukunya Ahmad Didat dan sebagainya. Nah di Facebook ini mulai mau nggak mau kita banyak belajar karena debat itu mengasah ilmu kita kan, ya kan. Nah setelah dari Facebook ada grup WA itu. Nah di grup WA itu mulai rame debat antar agama juga, terutama Islam Kristen ya. Nah, jadi mulailah ketertarikan saya tersalur gitu loh. Maksudnya kalau misalnya orang belajar tinju itu ada sekarang ada ringnya gitu, ring tinju gitu kan. Nah, cuman saya punya prinsip, saya masuk di berbagai ring tinju, maksudnya di grup debat itu saya mungkin satu-satunya orangnya dikatakan saya santun. Saya paling anti bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang nggak benar. Makanya saya tidak boleh debat online kan di YPN. Karena memang debat online ini juga di Hagia Sophia kayaknya kita tidak dihimbau karena debat online cenderung kata-kata kasar, brutal. Nah, padahal kita ini kan Islam itu rahmatul lil alamin. Ya kan? Tujuan utama kita mau syiar Islam percuma kalau kita nggak menunjukkan sifat kita yang Islami kan gitu. Nah akhirnya di situ saya mulai belajar kenal banyak teman-teman. Nah kebetulan saya kan tinggal di Jakarta. Waktu itu ada yang menyarankan ada buku bagus nih tentang rahasia-rahasia tanah gitu. Tanah itu kan teksnya Yahudi. Saya diketemukan dengan Bu Eliseva. Bu Eliseva ini tangan kanannya Rabi ya. Nah, setelah saya dikenalkan dengan Bu Eliseva, saya dikasih buku nih rahasia-rahasia tanah. Ternyata Bu Eliseva ini seorang aliyah. Dalam Yahudi itu yang disebut Yahudi itu adalah dari garis ibu ya. Tapi dari suku mana dia masuk Lewi atau suku Yehuda dan sebagainya itu dari garis ayah. Nah Bu Eliseva ini seorang aliyah karena hanya dari garis ibu. Dia seorang Yahudi. Dia convert 100% ke Yudaisme. Nah di situ saya ketemu dia, beli buku beliau. Terus beliau nyarankan kalau mau ikut dengan kajian Rabi boleh kok, siap Sabtu, tiap Sabat. Nah kebetulan kantor saya itu dekat dengan apartemen Rabi tinggal yang dijadikan seperti sinagog lah. Nah dari situlah saya mulai belajar Yudaisme dengan Rabi dan belajar bahasa Ibrani. Nah, itu awal-awal saya mengenal Yudaisme di situ. Jadi dulu kan saya tidak paham sama sekali bahwa PL itu adalah tanah, bahwa Perjanjian Lama itu adalah sebenarnya kitabnya Yahudi yang namanya tanah. Dulu saya nggak paham sampai saya belajar. Nah dari Yudaisme ini saya banyak belajar karena kebetulan Rabbi Tovia juga seorang kristolog gitu loh. Seorang Yahudi Rabbi tapi yang dia memang belajar kristologi. Nah jadi nyambung lah sama saya gitu kan. Setelah saya belajar Yudaisme nanti saya ketemu beliau Selasa Kamis, saya belajar kristolog sama Rabbi, tukar pikir ya, diskusi tentang kristologi dan juga ini saya belajar bahasa Ibrani. Nah di situ saya banyak belajar, akhirnya mulailah debat-debat. Nah sejak dulu kan sudah ada debat memang, senior-senior kita Pak Moko Kinta dan sebagainya, debat-debat itu sudah diselenggarakan ya. Nah ketika saya masuk ke Hagia Sophia dulu ya, Hagia Sophia kan dulu belum mulai debat. Saya di YPMA, di Litbang dengan Pak Dolitan dan kawan-kawan, saya di Litbang, disitulah debat mulai kita selenggarakan 2021. Nah karena saya di Litbang di Research and Development, kita banyak mengkaji berbagai debat-debat internasional ya, seperti debat-debat Rabbi Tovia dengan misalnya Michael Brown, terus debat-debat Sabir Ali misalnya kan, dengan beberapa lawan debatnya. Di situ kita tahu bahwa ternyata debat yang paling bisa melemahkan, biasanya kita bisa menyerang itu dengan kritik teks. Nah, jadi kalau kita debatnya misalnya Yesus Tuhan bukan Tuhan, Yohanes 17:3, nanti mereka akan bernarasi nggak selesai-selesai. Di pihak lain Tuhan kok dia diberi
kuasa oleh Allah, berarti dia Tuhan, nanti nggak rampung-rampung. Jadi kita masuk ke kritik teks, ke konsep-konsep ajaran utama, supaya kita bisa membedakan. Nah, seperti yang tadi malam kan debatnya Yesaya 53. Sebetulnya apa yang kita sampaikan ya kritik teks itu kan, maksudnya dalam Kristen kan ini untuk Yesus, kalau dalam Yudaisme kan bukan. Nah, disitulah teksnya kita bedah. Ini misalnya dalam ada beberapa kata yang dirubah penerjemahannya, misalnya bemotaf. Ini bemotaf itu harusnya dalam bahasa Ibrani ini kuburan-kuburan jamak, kematian yang banyak, bukan satu orang, tapi terjemahnya menjadi satu. Misalnya generation, kata yang doro yang menjadi generation dirubah menjadi nasibnya. Jadi silakan takut satu orang, apalagi generation kan banyak gitu kan. Kata lamut dari kata lahem yang maksudnya untuk mereka, terjemahkan jadi dia gitu ya, karena harusnya karena itu mereka kena tulah diganti dia kena tulah. Jadi seolah-olah ada pesan teologis nih dalam perspektif Kristen untuk Yesus ya, sementara dalam perspektif Yudaisme ini tentang bangsa Israel. Nah, tadi malam debat kita sampaikan seperti itu, dan inilah yang pertama masuk kritik teks. Maksudnya debat kita ini dari EPM ini yang sejak awal kita menghimbau ayo kita ke kritik teks. Memang untuk menjadi debat naik level ke kritik teks ini nggak mudah, ya nggak mudah. Pertama kita memang harus benar-benar belajar terus, menguasai ilmu, belajar dalam perspektif masing-masing ya. Jadi kalau kita belajar Yudaisme ya dengan rabi, kalau belajar tentang kekristenan dengan juga harus pendeta gitu kan. Jadi supaya kita tidak apa ya mengatakan hal yang salah gitu. Tentang kekristenan ya sampaikan dengan sesuai dengan perspektif mereka, tentang Yudaisme perspektif mereka. Nah, dalam hal dialog debat itu kan beda lagi nanti. Kita setuju apa tidak, nah itu baru dalam debat, ya kan. Nah, nanti dalam debat ini tapi kan tetap kita menyerangnya argumen, tidak menyerang pribadi. Ya. Nah, dari situ kita memang belajar, oh sekarang memang kritik teks penting. Kita harus menguasai. Jadi seorang debater itu memang berat. Untuk menjadi ideal, pertama dia harus menguasai bahasa Arab. Tentu ilmu yang utama ya, terus bahasa Arab. Sebagai Islam kan pasti Quran ditanya. Kemudian dia harus menguasai bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris itu sangat penting karena semua literatur Judaism itu ya dalam bahasa Inggris. Videonya juga dalam bahasa Inggris. Gitu. Kalau kita nggak menguasai itu menjadi kendala untuk paham, untuk menyampaikan materi debat juga. Kemudian bahasa Ibrani perlu juga dikuasai ya, karena memang teks aslinya kan dalam bahasa Ibrani. Kemudian kalau bagus bahasa Latin juga, itu ideal. Tetapi kan orang tidak bisa sempurna. Jadi para advokat Muslim ini silahkan dari awal lah apa yang bisa dulu dipelajari. By the time, dengan seiringnya waktu nanti mereka akan banyak belajar. Cuma dalam debat ini sebenarnya tujuan kita bukan untuk bertengkar, bukan untuk saling bermusuhan ya. Habis debat ya saya mengajak maaf juga, minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan hal yang jelas harus di teman-teman Muslim ini yang harus dipahami. Jangan pernah merasa berdebat untuk mengubah iman orang lain. Jangan merasa terlalu begitu gitu. Karena hidayah itu milik Allah. Ya, kita hanya menyampaikan ya kebenaran saja sesuai dengan Al-Qur'an ya. Kalau ada ayat Al-Qur'an ya ayat Qur'an yang kita sampaikan. Itu jadi tugas kita cuma itu. Jadi kalau sampai kamu baca ini mesti kamu mu'alaf, itu enggak masuk akal kata-kata seperti itu harus dihindari karena enggak ada gunanya gitu loh. Karena tujuan kita dakwah yang utama kan adab dulu, baru ilmu. Jadi adab terus baru ilmu ya. Itu yang saya sampaikan. Jadi seperti perjalanan saya jadi kistok sebenarnya sudah lama, sejak 92, cuman seiringnya waktu kita mulai menikmati ini loh, kayak di ring tinju kan. Soalnya belajar terus tanpa bertanding juga rasanya kan kurang lengkap ya. Nah, akhirnya kita masuk grup-grup debat ini. Nah, dengan harapan menjadi supaya teman-teman Muslim dalam rangka
membentengi, jadi menguatkan akidah saudara-saudara muslim dan membentengi mereka dari pemurtatan, kan begitu. Syukur-syukur bisa menggugah non muslim untuk mengetahui kebenaran ya sesuai yang kita percaya gitu. Itu tujuan debat. Dan saya selalu tekankan juga pada teman-teman debater yang masuk ke ring debat ini, kita hanya kalau di dalam tinju kan kita pukul memukul ya Mas. Nah kalau dengan lawan di ring tinju silakan pukul memukul, tapi jangan orang setelah turun dari ring orang nggak apa-apa dipukul juga gitu loh. Maksudnya orang kalau dia non muslim langsung kita kamu itu nggak bener gini-gini kan, nggak bener juga. Ya toh kayak bos saya dulu, sehingga saya dibegitukan. Saya tahu betapa sakit hatinya ya dibegitukan, tapi saya kan positif, saya alihkan, saya harus belajar gitu loh, supaya saya bisa defense gitu. Tapi setelah saya bisa pun saya jadi sempat bekerja dulu sebagai kepala cabang, saya juga anak bos saya nggak pernah saya ngomong soal agama gitu kan, nggak pernah saya tanya agamamu apa terus kamu begini, enggak. Kita hormati mereka yang berbeda, jadi jangan hal yang menyakitkan dari orang kita dapat terus kita balas ke orang yang sebenarnya nggak salah gitu loh. Ya, dan itu ceritanya awal-awal kenapa saya menjadi kristolog ya, dan alhamdulillah bisa mendalami Judaism dengan rapi, juga bahasa Ibrani, juga belajar kristolog dengan rapi juga selama cukup lama, selama rapi di Indonesia. Jadi kristologi dan Judaisme ini Bunda pelajari secara informal ya? Tidak secara formal di lembaga pendidikan? Enggak. Justru secara informal, tapi kan saya basic saya sudah ada nih. Karena saya lulusan S2. Jadi secara analitik kita S2 sudah biasa. Jurusan apa? Saya pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Semarang, S2, dan diploma TEFL di Arealisi Singapura. Nah, jadi menganalisa, membuat kayak ini ya, itu sudah bagian dari pekerjaan saya dulu waktu saya jadi dosen. Jadi mau tidak mau sekarang ini bisa menggabungkan ilmu saya untuk itu ya. Nah terus saya memang basicnya kan seorang bahasa, jurusan bahasa dulu. Jadi saya mempelajari bahasa Ibrani ya, alhamdulillah mudah kan, tahu clue-cluenya, sudah ngerti, oh ini clue-nya ini toh, clue-nya ini. Belajar bahasa Arab juga sekarang saya lagi belajar bahasa Arab untuk terjemahan Al-Quran ya, alhamdulillah sudah bisa mengikuti, dan sudah mulai juga saya belajar bahasa Aram ya, bahasa Aramaik ya, dengan Pak Sabri Saleh, tapi baru awal sih di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya. Tadi Bunda menyebut kantor cabang, kamu kerja di bidang apa? Oh dulu saya jadi tenaga pengajar di dosen ya. Itu tahun 2005 saya keluar dari perusahaan saham. Setelah itu Perusahaan saham? Iya, saya keliling Indonesia. Iya, jauh. Makanya saya ini orang yang mungkin fast learner ya, mudah-mudahan lah. Amin. Berusaha belajar sesuatu yang baru dengan cepat gitu loh. Bidang saya beda nih sekarang. Nah, terus akhirnya saya belajar juga. Nah, setelah itu saya belajar kristolog juga, belajar sungguh-sungguh. Jadi setiap apapun saya belajar sungguh-sungguh. Nah, jadi meskipun tidak ada pendidikan formal, karena belajarnya intens, kan saya juga mengajar kristologi dan sebagainya. Ilmu ini saya gunakan justru lebih intens daripada dulu zaman kuliah bahasa Inggris gitu kan. Ibu tadi bilang kan untuk mempelajari Judaisme kristologi dan untuk membentengi akidah umat itu. Gimana Bu hubungannya Bu, relevansi Bu? Kan ini dunia kristologi marak ya, debat antar agama, lintas agama. Ini saya kebetulan yayasan kami kan kayak Yayasan Mu'alaf Center yang cukup lama ya. Dan karena debat-debat ini dan kajian-kajian kristologi di media sosial, ya terutama ini yang gencar sekarang Pak Donitan ya, itu gelombang mu'alaf itu alhamdulillah cukup tinggi. Jadi yang dulu paling saya sebulan yang bersyahadat itu di Jakarta ya, saya kan pegang Jakarta, paling sebulan tuh 4 orang, 5 orang. Sekarang wilayah Jabodetabek ini 1 bulan itu kita bisa 30. Kadang hampir 40. Dan ketika kita tanya kenapa, kebanyakan anak-anak muda,
Dan ketika kita tanya cara nonton YouTube, jadi cukup signifikan ya, perkembangannya cukup signifikan sekali. Mereka itu menonton YouTube, jadi efeknya ke ini tinggi. Kan ada di itu viral seorang pendeta ya, yang juga punya sekolah tinggi. Dia cerita, tiap minggu kita memberikan ayat-ayat Alkitab mengenalkan Tuhan supaya mereka tetap ke gereja menjadi seorang Kristen. Tapi beberapa jemaatnya nggak datang. Ketika dia di WA, kenapa nggak pernah datang ke gereja? Jawabannya, Yesus bukan Tuhan. Nah itu kan efek dari medsos ya, yang sangat kuat. Atau kalau kita baca konten-konten kristolog, kami sekeluarga masuk Islam setelah nonton ya, ini kajian-kajian ini gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya kalau di Amerika ini mungkin kayak Karen Armstrong, dia seorang Karen Armstrong ya, seorang ateis yang menulis tentang Islam dan memberikan diundang kemana-mana bicara tentang Islam karena bidang dia mempelajari berbagai agama kan. Itu kalau kita lihat YouTube-nya Armstrong itu banyak yang komen, I convert to Islam because of her gitu. Setelah baca bukunya saya convert, dan banyak ternyata yang masuk Islam karena baca bukunya Armstrong. Tetapi anehnya dia nggak mualaf, karena itu masalah hidayah. Hidayah ini kan memang rahasia Allah, ya kan? Itu. Jadi cukup signifikan ini untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtadan, ya. Juga menguatkan akidah saudara kita ini. Saya pernah bekerja di Bukit Tinggi, waktu itu ditugaskan ke Bukit Tinggi. Di sana ada daerah Pariaman, ada yang lapor ke saya 4 marbot masjid itu murtad. Setelah ya itu diberitahu, karena dia kan Qurannya nggak tahu apa-apa, baca tapi nggak ngerti. Begitu Quranmu ini nggak benar gini-gini, sudah bisa terpengaruh ya, karena kurang mendalami agamanya sendiri. Itu ya. Dan kalau kristologi itu bagi kami yang para kristolog ini perlu dibelikan sebagai imunisasi gitu, supaya imun. Nah ini agama ini maksudnya begini loh, agama ini seperti ini loh gitu. Jadi Islam ini seperti ini gitu. Jadi pada proporsi seperti Islam memandang agama lain gitu. Karena di Kristen juga ada Islamologi, ada pelajaran beberapa. Saya ada ini kurikulumnya yang saya dapat dari seorang teman, itu ada pelajaran Islamologi, tetapi yang memang tidak sesuai dengan sebetulnya Islam itu seperti apa gitu. Gitu. Jadi penting. Jadi saya pikir di dunia sekarang yang medsosnya begitu arusnya nggak bisa dibendung, ya perlulah kita memberikan dakwah-dakwah lewat media sosial tentang kristologi, ya tentang agama lain, Yudaisme itu apa, kekristenan itu apa, Islam itu seperti apa gitu. Nah ini efeknya cukup, alhamdulillah cukup. Dari gelombang mualaf ya, kita mualaf dari bulan apa ya, pokoknya hampir setahun terakhir ini kita cukup, alhamdulillah cukup repot. Untung banyak walahan, untung banyak relawan ya yang mengajarkan ngaji, sholat, dan ada juga para donatur yang menyediakan tempat. Di Bekasi kita punya donatur Pak Yadi yang menyediakan tempatnya untuk bersyahadat gitu ya. Jadi masing-masing tempat kita ada donatur yang menyediakan tempatnya untuk bersyahadat, dan para relawan untuk membimbing mereka sholat, mengatasi, membantu masalah-masalah mereka gitu. Ya, mudah-mudahan berlangsung terus dengan baik ya. Sudah berapa kali debat, Bu? Kalau saya debat karena secara memang offline itu saya kan ada corona kemarin ya. Jadi saya debat dengan Kodondi itu 4 kali, timnya Geraha Mualaf 4 kali tiap tahun, karena problem gitu terus, problem kita sulit mencari lawan debat itu aja. Oh gitu. Paling sulit mencari lawan debat. Sudah iya, nanti di dekat-dekat nggak jadi. Mumpung gelem, makanya mumpung mau, ayo kita segera gitu ya. Makanya lawannya itu aja Bu ya. Iya. Jadi 4 kali, dengan Ayah Sofia 2 kali. Kita 6 kali lah offline. Ya di Yogyakarta, di Jakarta sekali, di Jogja 3 kali, Surabaya 2 kali. Itu untuk tahun ini? Enggak.
dari tahun 2001 Oh, pasca COVID gitu ya? pasca COVID. Karena memang tadi sulit mencari lawan debat. Yang bersedia debat ya Pak Hendritan, baru-baru ini Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru. Selebihnya itu tidak mau mereka diajak debat. Ya macam-macam lah, karena agama tidak untuk didebatkan atau bagaimana reasons, tapi memang kesulitan kita mencari lawan debat itu aja. Tapi bersyukur sekarang ada Pak Esra, Pak Budi Asali ya yang mau menambah. Yang lain belum ada, karena debat kita itu harus ada kriteria, syaratnya itu dengan pendeta, Mas. Kalau mau debat dengan sembarang-sembarang banyak, ya toh kan tidak ada efek. Kalau pendeta ini kan punya jemaah gitu loh, ya kan. Nah kalau tingkatnya tidak pendeta kan jemaat biasa, beda kan ilmunya dengan seorang pendeta gitu. Kira-kira begitulah. Jadi kita berharap selama ini yang debat dengan kita juga pendeta. Iya, iya itu saya juga sering dapat pertanyaan ya dari netizen itu. Untuk apa agama diperdebatkan? Gitu. Justru itu menimbulkan friksi gitu. Gimana pun jawabnya gitu? Kan di surat At-Taubah 9:29 atau ayat 46 tentang laba-laba kan ada perintah untuk berdebat, berdialog maksudnya. Janganlah engkau berdebat atau berdialog dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Dengan cara. Ya kan? Artinya Islam ini bahasa Arab kan selalu janganlah melainkan, itu maksudnya perintah. Berdebatlah dengan ahli kitab dengan cara yang baik. Perintah Quran memang begitu, karena Nabi pernah meminta salah seorang pengikutnya untuk belajar bahasa Ibrani untuk mempelajari agama mereka juga. Kenapa dialog itu ada? Allah sudah Maha tahu kenapa dengan ahli kitab, artinya dengan Kristen dan Yudaisme, karena kan nanti akan jadi perdebatannya di sini. Kalau agama lain kan relatif tidak akan jadi perdebatan, ya kan? Dengan Hindu, Buddha kita kan relatif tidak ada. Kalau ini kan karena Tuhannya relatif ada yang sama, Yahudi dengan Islam misalnya. Kristen ada nabinya, mereka Tuhan, bagi kita nabi yang jadi selalu ada perdebatan. Nah ini kita juga di surat An-Nahl ya 135 kalau salah, dengan adab dan ilmu, sudah dengan hikmah gitu ya. Artinya ini perintah Quran. Kenapa? Karena Allah sudah Maha tahu. Nanti ada banyak upaya pemurtatan gitu loh. Ya. Dan ada beberapa memang fardu kifayah, orang-orang yang dipilih untuk mengatasi ini, membantu, bukan kita hebat tidak ya, karena kita memang dipilih dengan cara Allah. Kalau saya dulu tidak dimaki-maki agama saya nggak pernah berpikir untuk belajar agama lain. Sedikit pun saya nggak ada kepikiran. Karena teman-teman saya yang Katolik Kristen juga semuanya baik, sahabat-sahabat saya juga baik. Ibu saya bertetangga dengan Bu Panggabean ya, seorang Kristen. Itu asal saya masih SMA ya, kalau Natal dia ngirim roti ya, kue Natal. Kalau Lebaran kita ngasih ketupat, sudah harmonis. Jadi saya nggak pernah ada kepikiran suatu saat ada yang membuli agama saya gitu aja. Nah dan begitu terjadi terus menerus tiap hari mungkin sangat membekas, sehingga saya harus bisa membela nih agama saya kalau hal seperti ini terjadi lagi. Ceritanya begitu. Jadi karena biasanya orang-orang yang di bidang ini kalau nggak seorang mualaf ya, itu dia mengalami hal yang tidak nyaman, seperti Ahmad Didat. Ahmad Didat kan kita tahu ya, dia Syekh Ahmad Didat, seorang kristolog dunia. Dia kan kenapa jadi kristolog? Dia itu penjaga toko fotokopi, di mana di depannya itu seminari. Ya, mahasiswa seminari itu kalau fotokopi kan dia yang melayani fotokopi. Sama tokonya itu di depan seniman. Dia dibully terus Islam itu. Kan mungkin sakit hati kayak saya lah, dia belajar agama sehingga dia benar-benar jadi menantang kemana-mana kan. Nah itu pasti ada, Allah sudah memilih dengan caranya sendiri, dengan cara Allah gitu loh, untuk berdakwah di sini. Jadi saya pun nggak pernah menyangka saya akan berdakwah di sini. Itu sudah kehendak Allah lah, yang kita tidak bisa menolak lagi gitu. Ya. Bagaimana hubungan Bunda dengan
lawan-lawan debat atau teman-teman Kristen yang lain sejauh ini? Alhamdulillah tadi malam pun saya dengan Pak Budi salaman, bukan salaman ya, saya minta maaf Pak Budi, minta maaf ya kalau selama debat ini saya ada kata-kata yang tidak menyinggung perasaan Pak Budi. Oh enggak apa-apa sambil ketawa. Artinya alhamdulillah mereka juga, kenapa rata-rata pendeta itu kan juga sudah mengamalkan agamanya ya, jadi mereka biasanya orang-orang yang baik juga rata-rata, sehingga habis debat ya kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol lagi gitu, nggak ada masalah apa-apa. Karena kan memang kita sudah punya keyakinan yang berbeda. Saya sama Rabi Taufik itu sudah biasa, Rabi belajar Quran, kita belajar Quran nih, belajar nabi-nabi yang ada di Quran dan di Bible, di tanah ya. Nabi Yusuf ada di tanah, Nabi Daud, semua kita pelajari. Bedanya apa? Etika. Ayo kita belajar dalam Islam begini-begini, dalam Quran, dalam tanah gini, kita itu persen lama ya, begini-begini. Udah. Terus bedanya di sini Rabi sudah. Nanti kalau udah selesai Rabi sambil senyum-senyum nanya saya, so who cheated etika? Jadi yang nyontek itu siapa? Maksudnya mereka kan duluan nih daripada Quran. Jadi yang nyontek siapa? Etika, sambil ketawa. Terus saya juga ketawa lagi. Rabi edisi terakhir ini kan merevisi edisi sebelumnya, menyempurnakan. Jadi ya ini yang terakhir the best edition, saya bilang gitu. Rabi ketawa lagi. Tapi kan kita sama-sama enjoy, kita sama-sama nggak ada keinginan untuk satu orang itu convert harus pindah ke agama yang lain. Karena Yudaisme kan hanya untuk Bani Israel kan. Jadi Nabi juga nggak akan dakwah ke saya masuk. Bahkan ada teman saya yang ikut kajian, yang seorang Kristen tadinya ya, terus ikut kajian Rabi di sana. Terus dia bilang dia ikut Yudaisme, tapi kalau Yudaisme, kalau yang bukan orang Yahudi kan nggak bisa melaksanakan semua perintah Torah. Ya, paling-paling dia hanya mengikuti hukum Nuh yang tujuh hukum itu. Begitu Rabi mau kembali Israel, Rabi gimana? Nggak ada Rabi yang membimbing siapa? Kamu masuk Islam saja, sama saja. Jadi saya bersahadat sama anak-anaknya. Karena itu yang mendekati Yahudi, Yudaisme itu Islam gitu. Jadi itulah kalau saling toleransi ya, maksudnya kalau dalam Yudaisme kan yang masuk surga nggak hanya orang Yudaisme, tapi agama lain pun masuk surga bisa gitu loh. Nah kalau kita kan beda, Kristen juga beda kan. Kalau Kristen hanya yang diselamatkan Yesus, yang percaya Yesus. Kalau Islam siapa yang mengikuti Allah ya dan Al-Quran. Baik. Closing Bu. Iya. Kalau barangkali ada closing ingin yang... Oh iya, saya pesan saja sama saudara-saudara Muslim ya secara umum yang sering nonton kajian-kajian dan sebagainya dan berilah komen yang santun ya, karena setiap perbuatan kita itu ada tanggung jawabnya kepada Allah ya. Jangan dikira tidak ada tanggung jawabnya. Kalau kamu menyakiti orang ya akan ada tanggung jawab, itu sudah pasti. Dan kalau kita melakukan itu di medsos, itu kan sebetulnya bisa berjamaah ya, ditonton banyak orang. Makanya saya sangat hati-hati kita membuli orang di medsos kayak dosa jariah, bukan amal jariah ya kan, dilihat banyak orang. Nah semoga saudara-saudara kita yang Muslim, saudara-saudara saya ini bisa mengamalkan ajaran Islam, dan mudah-mudahan teman-teman apologet itu juga mau belajar dengan lillahi ta'ala dulu, bukan niatnya untuk cari channel, cari besarnya channel, cari viewers, subscriber, itu nanti second, tapi yang pertamanya harus lillahi ta'ala ya. Itu closing dari saya. Terima kasih.